Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Nuraini, calon guru penggerak angkatan 7. Saya bertugas di SD Negeri Dharma Raja 1, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan mulai merefleksikan diri saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang terakhir, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya hanya berfokus pada materi yang ada di buku pelajaran saja. Yang kedua, rendahnya motivasi anak saat belajar. Yang ketiga, saya hanya memfokuskan pembelajaran untuk mengejar nilai KKM. Dan yang terakhir, saya kurang memahami karakteristik dari masing-masing anak dan cenderung menyamaratakan semua karakteristik anak. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, saya menyadari bahwa sumber belajar itu tidak hanya terpaku pada buku pelajaran, tapi juga bisa melibatkan aspek-aspek lingkungan yang ada di sekitar. Yang kedua, saya menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya harus difokuskan pada segi kognitifnya saja, atau pada segi hanya untuk mengejar nilai KKM, tapi juga pembelajaran itu harus memperhatikan bakat dan minat pada masing-masing anak. Yang ketiga, saya akan menciptakan pembelajaran dengan lebih inovatif dan lebih interaktif agar bisa memotivasi anak pada saat belajar dan anak bisa merasa bahagia, senang, nyaman pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, saya harus memahami, menghargai, dan menghormati setiap karakteristik dari masing-masing anak yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang bahagia. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak agar anak merasa nyaman saat belajar. Yang ketiga, tidak banyak menuntut anak pada proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, memberikan pelajaran dengan bantuan media digital agar mudah dipahami anak untuk mengikuti kodrat zaman anak. Yang kelima, memasukkan budi pekerti di setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada anak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kita sebagai guru harus menerapkan dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik itu di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun atau mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan di kehidupannya. Yang kedua, pendidikan berhamba pada anak atau pendidikan berpusat pada anak. Yang ketiga, pendidikan dengan mengaplikasikan trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana trilogi tersebut adalah guru sebagai teladan, guru membangun motivasi terhadap siswa, dan guru harus memberikan dorongan terhadap anak. Dan yang terakhir, perlunya penanaman budi pekerti pada tiap masing-masing anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.